Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi. Materi kali ini yaitu berjudul Tujuan Pendidikan. Saya Rizkiatul Unsiah sebagai pemateri pertama dan Siti Masruro sebagai pemateri kedua dan Sofia Kotorunada sebagai pemateri ketiga. Tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa peserta didik agar dapat berdiri sendiri atau mandiri di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran dan hadis. Adapun ayat-ayat tujuan pendidikan tersebut adalah 1. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207 yang berkaitan mencari ridha Allah. 2. Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang berkaitan dengan takwa kepada Allah. 3. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 berkaitan dengan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Siti Masruro. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rizkiatul Unsiah. Oke, yang pertama yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 mengenai tujuan pendidikan untuk mencari ridho Allah. Yang ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Yang artinya dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 102 mengenai tujuan pendidikan untuk bertakwa kepada Allah. Yang ayatnya yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat yang ketiga yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 mengenai tujuan pendidikan sebagai khalifah di muka bumi. Yang ayatnya yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sofia Kotrunada. Pendidikan menurut jangka waktu dibagi menjadi 3. 1. Tujuan pendidikan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Syarat untuk mencapai tujuan itu, manusia mengembangkan ilmu pengetahuannya baik yang termasuk fardu ain maupun fardu kifayat. 2. Tujuan pendidikan jangka menengah. Tujuan pendidikan jangka menengah ialah meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3. Tujuan pendidikan jangka panjang. Tujuan pendidikan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan.
seperti standar kompetensi pendidikan dasar, menengah kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.